Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu ada sukacita ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Seperti saat ini dari Bukit Sion Makale, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 15 Januari 2022 dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sukacita menghampiri kehidupan kami Tuhan, ketika kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, kiranya Roh Kudus menyertai kami boleh memaknai firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai ayat 21 berbunyi, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, waspada terhadap ketamakan. Ketamakan kata dasar dari tamak dan bisa menjangkiti setiap orang. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan apapun yang dimiliki, sebanyak apapun itu, sebesar apapun itu, tidak akan pernah puas, sehingga tidak pernah merasa cukup. Yang ada adalah keinginan untuk terus menambah kekayaannya. Harta menjadi segala-galanya dalam seluruh kehidupannya. Bahkan dipahami jika harta mampu menjamin kehidupannya, menjamin kebahagiaannya, dan dengan harta dipahami jika dapat memperoleh apapun yang diinginkannya.
Bacaan kita hari ini, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, menunjukkan adanya orang yang tidak rukun dengan saudaranya yang disebabkan oleh karena masalah harta. Yang seorang minta pembagian warisan, tetapi yang seorang tidak mau berbagi. Intinya, ketamakan merasuki dua saudara tersebut. Ayat 13 dan 14 bacaan ini. Lalu kemudian, di ayat 15, Tuhan Yesus mengingatkan tentang bahaya ketamakan. Tuhan Yesus mengatakan, meskipun seseorang berlimpah-limpah harta, tetapi kehidupannya tidaklah bergantung pada kekayaan tersebut. Bahwa manusia tidak bisa menggantungkan kehidupannya hanya pada harta semata, selain kepada Allah, Sang Empunya kehidupan itu. Selanjutnya di ayat 16 sampai ayat 21, Tuhan Yesus bahkan memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Bahwa orang kaya yang bodoh tersebut memenuhi hasratnya, hasrat untuk memiliki banyak harta benda dengan menyimpan harta yang melimpah, dengan memperbesar lumbung-lumbungnya untuk menyimpan gandum dan barang-barangnya. Tetapi kemudian, rupanya pada malam hari, jiwanya diambil daripadanya. Singkat kata, matilah si kaya yang bodoh itu. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat besar makna secara rohani yang kita dapat dari bacaan ini. Bahwa menjadi kaya tidaklah salah. Itu benar. Namun yang salah ketika hati, ketika pikiran, ketika seluruh perhatian berpusat hanyalah pada harta benda semata. Bahwa apapun dalam seluruh kehidupan ini, pusatnya adalah Allah. Dasarnya adalah Allah. Soal harta, soal benda, atau soal pengetahuan atau apapun yang dimiliki manusia, mesti dipahami bahwa itu juga adalah pemberian Allah. Jikalau itu adalah pemberian Allah, maka mestinya yang terutama dicari adalah Allah, Sang Pemilik daripada apapun itu. Bukanlah harta yang pertama-tama dicari, bukanlah harta menjadi pusat perhatian, dan kepadanya lah hati berpaut. Harta bukanlah sesuatu yang menjaminkan kehidupan manusia, karena Allah lah yang menjaminkan kehidupan manusia. Allah yang berkuasa atas apapun bagi manusia, bahkan bagi mati manusia, seperti pada orang kaya yang bodoh tersebut. Karena itu, kita mesti melihat, kita mesti memandang, kita mesti meyakini bahwa di balik apapun yang kita kumpulkan dalam dunia ini, apakah kita mengumpulkan harta, apakah itu kita mengumpulkan pengetahuan, apakah itu kita mengumpulkan benda, atau apapun, yang terpenting adalah seseorang mesti kaya di hadapan Allah. Apalah artinya seseorang kaya secara harta, kaya secara benda, kaya secara pengetahuan, atau kaya dalam dunia ini, tetapi ia miskin di hadapan Allah. Tujuan utama dari kehidupan manusia adalah mencari Allah dan kesenangan Allah. Karena itu di dalam seluruh kehidupan kita, mari kita mencari Allah dan kesenangannya. Bukan menjadikan harta benda
menjadi pusat dari kehidupan ini, dan kemudian menjadikan harta dan benda membuat kita tamak dan sulit untuk berbagi. Mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup ini dan bergantung kepada Tuhan, tentu itulah yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan ini. Karena itu mari setiap orang, saya dan kita semua yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini, kumpulkanlah harta di surga. Buatlah diri kita kaya di hadapan Allah, melalui sikap hidup kita, melalui pemikiran kita, dan terutama memiliki iman yang terus bertumbuh, berbuah, dan berakar hanya di dalam Yesus Kristus. Memiliki relasi yang baik dengan Allah, itulah yang terpenting dalam seluruh kehidupan ini. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mari kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah, di atas semuanya itu, Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya seluruh kehidupan kami mau persembahkan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Baru saja kami mendengar firman-Mu, belajar dari firman-Mu tentang orang kaya yang bodoh dan dua orang bersaudara yang memperebutkan harta warisan. Kami belajar dari firman-Mu ini, bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini adalah mencari harta surgawi. Kaya di hadapan-Mu, itu yang terpenting dalam seluruh kehidupan kami. Firman-Mu ini kiranya mengubahkan cara pandang kami tentang harta. Kiranya firman-Mu ini mengantar kami untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, membawa kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu, pertolongan-Mu menjadi kekuatan bagi kami, memantapkan langkah kaki kami dalam melakukan berbagai hal sepanjang hari ini dan sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan. Tiada lain pertolongan yang kami harapkan, hanyalah daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh rencana kehidupan kami. Kiranya setiap rencana tersebut boleh kami lakukan dengan baik, hanyalah seturut kehendak Tuhan saja. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah keluarga kami di mana saja mereka berada. Kami menyerahkan sepenuhnya mereka hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini, kami berdoa bagi mereka, kasihi mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu boleh dialami dan dinikmati. Ucapan syukur senantiasa dinaikkan hanya kepadamu saja. Bapa di sorga, kami berdoa bila ada jemaat yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang ada di dalam duka cita, yang ada di dalam berbagai beban dan pergumulan yang berat. Tuhan kiranya menolong dan melepaskan dari semuanya itu. Kiranya kami terus berpengharapan hanyalah kepadamu saja dan selalu percaya Allah kami adalah Allah yang berkuasa atas apapun, berkuasa di sorga, di langit, di bumi, dan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami terus berdoa kepadamu, mendoakan pemerintah kami, mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya damai sejahtera-Mu boleh memerintah di dalam dunia ini melalui pemerintah kami, dan kami boleh merasakan sukacita oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sesungguhnya kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap mengingat untuk melakukan protokol kesehatan dan selalu berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja.